Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama aku Asep dan ini adalah weekly vlog. Rangkuman kegiatan aku selama 1 minggu. Jadi keseharian aku tuh biasanya ya delivery ayam geprek ya. Ya istri aku yang masak di rumah, nunggu orderan terus dikemas. Nah, tugas aku itu ya nganterin ayam geprek itu dari satu rumah ke rumah yang lain pakai motor. Nah, jadi ini kegiatan aku selama 1 minggu. Kita mulai dari tanggal 4 Februari, Minggu malam, itu nggak tahu dari mana datangnya tiba-tiba badan aku tuh ya menggigil, demam, demam ya kedinginan gitu. Padahal ya udah minum paracetamol waktu itu tuh. Terus ya aku pun tidur diselimutin sama istri aku tuh ya pakai 2 selimut. Tetap aja itu masih menggigil kedinginan sampai keringatnya tuh bisa bikin selimut lapisan yang pertama itu basah, terus ya kasur juga basah, bantal juga ikutan basah saking berkeringatnya aku tuh sampai segitunya. Nah, kira-kira jam 11 malam ya aku bangun masih dalam kondisi kedinginan kayak gitu ya, niatnya mau kencing ke kamar mandi. Nah, aku lihat ada sop rupanya tuh. Jadi wah, kayaknya enak nih kalau dipanasin lagi kan. Jadi aku panasin lagi sopnya. Kebetulan ada sambelnya, sambel hijau di situ teman-teman. Jadi ya makan sop anget, makan nasi anget sama sambal hijau yang pedes, pedes sekali soalnya itu kan dari cabai rawit ya. Jadi pas makan tuh ya langsung keringetan lagi. Sebenarnya ya aku niatnya pengen minum buat ngisi ini kan ya, ngisi air yang ada di badan, jangan sampai dehidrasi kekurangan air kan karena udah keluarin keringat segitu banyaknya. Tapi ya makan itu malah jadi tambah berkeringat. Tapi nggak apa-apa lah, habis itu ya aku minum lagi itunya paracetamolnya sampai akhirnya pagi pun kondisi aku tuh ya udah mulai agak membaik, tapi tetap kalau mau dibawa aktivitas ya kayaknya nggak bisa lah. Yang nganterin anak ke sekolah juga waktu itu tuh ya inilah ibunya Sena, istri aku kan yang nganterin Sena ke sekolah, sampai jemput juga Sena. Sementara aku waktu itu ya pemulihan sampai siang, terus sampai akhirnya malam kondisi aku udah agak fit. Nah, rupanya ada orderan masuk nih guys. Ada orderan masuk dari rumah sakit kalau nggak salah. Pesen 12 porsi pakai nasi kan lumayan ya. Biasanya aku tuh kalau jual ayam geprek tuh per porsinya 18.000, sedangkan nasinya 5.000. Nah, waktu itu nasi sama ayam geprek kan berarti totalnya 23 ya. 23 kali 12 ya lumayan lah segitu kan. Jadi ya mau nggak mau ya besok harus fit lah kondisinya karena lumayan itu kan. Singkat cerita hari Rabu tanggal 7 ya, 4, 5, 6 ya. Oh, hari Selasa guys, bukan hari Rabu, hari Selasa ada ya orderan masuk itu kan hari Selasa ya. Karena hari Seninnya aku kan pemulihan, hari Selasa mulai bikinan pesanan buat ke rumah sakit. Karena waktu itu kita megang cash itu nggak banyak guys, jadi ya cuman ready sekitar 19 porsi lah ayamnya tuh. Niatnya tuh ya kalau ada yang beli ayam nanti kita anter kan dapat duit kan. Nah, duit itu kita beliin ayam lagi, nanti dimarinasi, terus ya digoreng kalau ada yang pesen lagi kayak gitu. Niatnya mau diputar-putar aja lah duit yang ada di tangan tuh, biar nggak kepake yang ada di ATM-nya. Nah, rupanya jam 9 pagi ada WA masuk. Di situ tuh ya ada orderan dari PT kawasan industri. Di sini kan dekat sama kawasan industri. Dari Yoshikawa, terus dari PT-PT yang lain juga. Nggak tahu mereka nih kompakan pesennya. Setelah dihitung-hitung rupanya ayamnya kurang 13 porsi guys. Udahlah ayam kurang 13 porsi kan ya. Gasnya habis waktu itu tuh. Gas buat masak, gas LPG 3 kilo. Styrofoamnya habis. Listrik juga udah bunyi. Kertas nasi habis. Wah, kok kayak kompakan banget. Jadi kan bingung gimana nih, sedangkan yang dari rumah sakit itu rupanya bayarnya transfer kan. Kalau enggak kan keburu aku nganter yang dari rumah sakit itu kan mintanya jam 10 kan, jam 10 pagi. Sedangkan buat ke PT itu biasanya jam setengah 12, ya mendekati jam 12 lah jam mereka beri tuh. Kan aku pikir wah kayaknya keburu, tapi waktu itu karena yang dari rumah sakitnya
bilangnya dia mau transfer, tapi kan alhamdulillah mereka bilang dulu mau transfer kan, jadi kan kita nggak berharap sama duit yang itu kan. Terus gimana nih caranya? Masa ya mau ngutang sama warung kan ya? Kan nggak enak juga mau ngutang sama warung. Ya udahlah, jadi ya pergi ke rumah ibu ya minjem duit dulu lah 150 buat nyukupin semua kekurangan itu ya. Kan nanti sore juga diganti kan ya kalau duitnya udah balik ya. Sehingga cerita ya kayak gitu. Habis itu ya dianterin semua ke PT-PT, jualan pun nggak nyampe sore karena stok dari sambel itu kan cuman sedikit ya guys, nggak banyak kayak hari-hari normal kan, karena waktu itu mikirnya ya cuman ngabisin stok sambel itu aja yang beli tadi pagi tuh. Nah, untuk hari selanjutnya berarti hari Rabu ya. Hari Rabu tuh jualan kayak biasa, nggak ada yang aneh-aneh. Terus ya jualan cuman sampai jam 2 siang karena sore tuh ada kegiatan pengajian di rumah khusus ibu-ibu. Jam setengah limaan lah pengajiannya. Nah, Sena kan kalau ngaji tuh jam 4 ya, diantar ke TPA. Pas waktu Sena mau diantar ke TPA itu, pas pula paket yang dia order sebelumnya, dia kan ngorder ini guys, ngorder apa? Ngorder skuter sebelumnya tuh. Nah, pas dia mau berangkat pergi ngaji tuh tukang paketnya datang bawa skuter. Jadi kan dia apa ya, excited sekali kan mau buka skuternya itu. Nah, jadi ya ngajinya tunggu dulu lah. Dia bongkar-bongkar, dia unboxing, dia cobain dulu. Nah, di sini ya udahlah. Kata aku kan udahlah nah dibawa aja nih skuternya, dibawa ke rumah nenek. Nanti kan pulang ngaji, saya bisa ke rumah nenek ya bisa main skuter ini kan. Jadi ya ya udahlah katanya. Jadi ya skuternya aku bawa ke tempat ngajinya. Ya skuternya nanti aku tinggalin ke rumah neneknya karena antara tempat ngajinya saya tuh musolahnya sama rumahnya neneknya tuh nggak jauh, paling ya 500 meter lah, 100 meter lah mungkin, nggak nyampe 500. Nah, sedangkan kalau dari rumah aku itu ke tempat ngajinya itu ya lumayan jauh, ada 3 kilo 4 kilo lah naik motor. Kalau jalan kaki nggak nyampe-nyampe lah pokoknya. Nih, izin ngopi dulu. Nah, karena waktu itu tuh ada yang order sore jam setengah lima. Kalau nggak salah Mbak Cici order jam setengah lima tuh. Jadi aku ya habis nganter Sena ke musola itu aku balik lagi ke rumah buat prepare apa yang mau diantar kan. Sehabis nganter punya Mbak Cici tuh jam 5 sore ada WA, ada telepon dari neneknya jam 5 sore tuh. Neneknya telepon, rupanya neneknya tuh bilang kalau Sena tuh lagi sakit perut katanya di musola. Nah, nenek sendiri itu lagi ada di Uban gitu kan. Jadinya panik ya, guys. Lah gimana? Saya nanya sakit perut sementara mamanya waktu itu lagi pengajian kan. Nggak mungkin bilang ke mamanya suruh pengajiannya udah dulu ikut ke musola dulu nih. Saya nanya lagi sakit perut. Jadi ya terpaksa aku pergi sendiri waktu itu ke sana ke musola. Nah, rupanya sampai musola kan jauh perjalanannya, 4 kilo kan lumayan ya. Nyampe musola kata ustazah yang ngajar saya ngaji tuh, saya nanya udah pulang dijemput sama mamangnya katanya kan. Habis itu ya aku nyusul ke rumah mamangnya, ke rumah neneknya. Di situ rupanya dia lagi nggak pakai baju, kayaknya abis dicebokin. Kata neneknya tuh ya saya sakit perut sampai berak di celana gitu. Kayaknya ya Sena sendiri pun mukanya tuh pucat, dia apa ya, kayak nggak semangat gitu. Ya aku kasih aku pakein celana sama baju, habis itu dia ke kamar meluk guling, bukan ke kamar, di atas kasur tuh, di ruang tamu kan ada kasur depan TV. Sena tuh di atas kasur itu meluk guling, nah habis itu dia malah ketiduran sambil aku pijitin kakinya kan. Nah, habis itu ya udah cerita hari Rabu kayak gitu, saya nanya sakit. Nah, hari Kamis nih ya normal-normal aja pengantaran ya, nggak ada yang aneh-aneh. Malamnya Kamis tuh ada kegiatan Isra Mi'raj di musola musola Al Hidayah. Sena juga ikut waktu itu. Dia pulangnya bawa nasi kotak dua guys. Nah, untuk hari Jumatnya itu nggak ada yang aneh-aneh, sibuk kayak biasa hari Jumat, tapi nggak terlalu sibuk karena waktu itu kayaknya lagi libur ya. Nah, pas hari Sabtu pagi ini
ibunya Sena kan mau ke warung, mau beli bahan-bahan buat jualan ya. Sebelum ke warung kan dia pastiin dulu duitnya kan, dia hitung, rupanya duitnya kurang 50.000. Duitnya hilang 50.000, akhirnya kayaknya dia nggak mood lah ininya mau jualan, malah ngajak jalan ke Pinang. Ya udahlah, kita turutin aja kan daripada nanti malah nambah-nambah masalah yang lain. Jadi ya ya udahlah, kita ke Pinang aja. Dari rumah itu jam setengah 11 nih teman-teman. Dari rumah jam setengah 11 ke Uban dulu nyari kacamata buat Sena, soalnya kan pakai motor ya ke Pinangnya ya, kalau nggak pakai kacamata kan takutnya mata dia kan perih ya. Jadi ke Uban tuh toko-toko yang biasanya jualan kacamata itu pada tutup semua. Mungkin karena hari Imlek kali, jadi orang Cina kan ya pada tutup kan. Jadi muter-muter di Uban tuh pada tutup semua. Nah, kita muter-muter di Uban itu udah jam 11. Jadi ya mampir ke Indomart beli bekal dulu buat jalan ke Pinang. Jam 11 start dari Tanjung Uban ke Pinang. Normalnya tuh kalau lewat jalur barat itu dari Uban ke Tanjung Pinang itu bisa ditempuh ya antara 1 jam lah, 1 jam, paling lama-lamanya 1 jam setengah lah, itu udah lama kali itu. Tapi ini start jam 11 ya, karena bawa anak kecil juga kali ya, jadi ya nggak terlalu laju motornya, 40 kilo paling kan per jamnya. Jam 12.30 itu masih ada di Gunung Bintan. Itu masih separuh perjalanan lagi mau ke Pinang tuh. Pas pula itu waktu itu zuhur kan ya, kedengeran suara azan, di situ ada masjid, mampir dulu sholat, lanjut lagi. Tujuan kita tuh mau ke Patung Seribu yang ada di yang ada di Pinang. Nyampe ke Patung Seribu itu jam-jam jam-jam 2 lah kayaknya. Pas lagi panas-panasnya. Nah, HP aku ini pakai Infinix. Kalau cuaca lagi panas-panasnya kita ngerekam itu buat ngevlog kan, itu nanti patah-patah gambarnya, nggak tahu kenapa. Tapi kalau nggak panas cuacanya itu stabilizernya, terus ya kejernihannya semuanya bagus sekali. Nggak tahu kalau hari panas itu kayak gitu, patah-patah. Jadi ya hasil dari ngevlognya ya patah-patah. Kalau kalian penasaran bisa cek di YouTube-nya Senatun. Di situ ada kegiatan kami ke Patung Seribu. Nah, habis dari Patung Seribu ya mau jam 3 nyari makan dulu, makan di Pinang, terus nunggu asar pergi ke Masjid Raya Dompak di situ, sholat asar segala macam. Nah, di sini lucu lagi saya nih. Ditanya mau pipis enggak katanya. Mau pipis enggak. Ya udahlah, kalau enggak pipis nanti enggak mau jalan. Ya udahlah pipis kata Sena. Jadi kan mau diajak pipis ke di tempat wudhu itu kan ada tempat buat kencing, tempat kencing pria kan ya, wudhu khusus pria. Nah, diajak ke situ, baru nutup pintu, celananya baru mau dipelorotin, rupanya dia udah kencing ke celana kemana-mana. Untungnya bawa celana ganti kan. Habis itu ya udah sholat di masjid, sorenya ke tepi laut Tanjung Pinang. Di situ kalau sore ramai sekali teman-teman. Apalagi waktu itu malam minggu kan ya, hari Sabtu malam minggu. Nah, kira-kira jam setengah 6 kita balik dari Tanjung Pinang ke Uban. Jam setengah 7 tuh mampir lagi buat sholat maghrib di masjid yang kita sholat zuhur itu. Mampir situ lagi. Terus ya sampai rumah jam-jam 7 lewat lah. Jam 7.20, jam 7.30 gitu lah. Habis itu ya udah kita istirahat. Minggunya jualan kayak biasa ya. Nggak ada kegiatan yang aneh-aneh lah, normal jualan, pengantaran, bayar segala macam, ya udah kayak gitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jadi ya video ini ya niatnya dibikin itu buat dokumentasi pribadi aja sih. Ya kalau teman-teman suka sama videonya, terima kasih banyak.